Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku. Shalom. Selamat pagi, shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Bisa pandang sebelah kanan, sebelah kiri, berikan salam terbaik. Senyum yang terbaik is okay. Karena Tuhan kita baik, amin saudara-saudara. Mari kita mau tinggikan, pujikan Dia. Di minggu ini kita percaya kita mau datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Dengan penuh pujian, kita mau menyenangkan Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap berkuasa sampai pada saat ini. Mujizat-Mu tetap nyata, dan kami mau tetap tinggikan dan agungkan Engkau. Sebab Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami, dan kami mau tinggikan agungan Engkau. Kami undang Engkau hadir di sini. Kami mau menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali lagi kami percaya akan Kau Tuhan. Ku percaya, ku berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami, pengharapan kami dan Allah sumber kuat kami. Dan kuasa-Mu ada dalam kami, Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita percaya kita punya Allah yang sangat kuat. Allah sumber kuatku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Keluarkan suaranya. Sekali lagi dong. Saya lebih mau kencang lagi dengan iman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamat. Di dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin saudara, katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan lagi sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Namanya Tuhan menara yang
Kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami.
kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Oh, kau kuatku Tuhan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, syukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau duduk tenang, belajar kebenaran firman-Mu, membentuk kehidupan kami menjadi anak yang berkenan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih, kami tutup mata hati kami, suara hati kami. Kami buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pesan saya singkat saudaraku, karena waktunya berjalan dengan cepat, saudara bisa siapkan kertas atau pulpen, apa yang perlu saudara catat supaya tidak terlewat begitu saja, dan saudara bisa ulangi lagi di rumah, saudara diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kali ini saudara kita mendapatkan sebuah tema yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu karakter kasih, karakter saksi Kristus. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah karakter saksi Kristus. Nah, untuk sebelum kita lanjut lebih dalam, saudara, kita akan landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Ya, saudara simak betul-betul, waktu berjalan cepat. Begini bunyinya saudaraku. Dasar dari tema kita karakter saksi Kristus adalah ayat ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang indah terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Selanjutnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Selanjutnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bisa katakan amin saudara? Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, inilah landasan ayat dari tema kita, karakter saksi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Baik dalam kehidupan sosial dimanapun kita berada,
di dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pekerjaan atau dalam pelayanan dan lain-lain. Dalam peristiwa-peristiwa ini, saudaraku, tidak menutup kemungkinan, saudaraku, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saudaraku. Di antara individu-individu atau kelompok-kelompok itu. Dalam kehidupan, peristiwa kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki secara individu maupun kelompok, saudara. Lalu, saudaraku, terjadilah pro dan kontra. Ya. Lalu apalagi perselisihan, benturan-benturan antara individu dan kelompok-kelompok. Ini sudah lazim terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhubung terjadinya benturan-benturan ini, saya mencari tahu apa sih penyebabnya. Dan salah satu yang saya temukan, penyebabnya dari hal-hal yang terjadi benturan, kontradiksi, perselisihan itu, salah satu penyebabnya adalah karakter manusia itu sendiri. Nah, saudara jelas ya. Jadi saat ini sedang kita belajar tentang karakter saksi Kristus. Sangat penting, saudaraku, karakter itu, karena hal itu menentukan individu masing-masing antara individu atau kelompok. Sehingga terjadi perselisihan dan pro kontra itu, salah satu faktornya adalah karakter manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu saudara mungkin bertanya, karakter itu maksudnya seperti apa? Ya, saya bisa jelaskan seperti ini. Karakter itu, saudara, adalah watak. Ya, atau sifat yang ada di dalam diri manusia, di dalam individu pribadi masing-masing itu, dan itu berbeda satu dengan yang lain. Antara individu satu dengan yang lain itu karakternya beda-beda, saudaraku. Nah, saudara, saya akan memberikan contoh saja. Ini cuma contoh loh, saudara ya. Cuma contoh dari karakter. Karena kita sedang belajar karakter saksi Kristus. Nah, kita ingin tahu contoh-contoh karakter dalam diri individu masing-masing. Ya, saudaraku, seperti apa contohnya? Ya, ada contoh karakter yang baik, ada contoh karakter yang buruk. Hanya contoh, saudaraku. Ada, saudaraku, mungkin seseorang individu ya punya karakter pemarah. Ya, pemarah, saudaraku. Nah, tentu ini bukan hal yang baik, karakter pemarah ini, saudaraku. Mengapa? Tiap hari kerjaannya marah terus gitu. Tiap hari marah terus gitu. Loh, tiap hari kerjaan marah. Kapan dapat duitnya, saudara? Saya pikir-pikiran begitu. Kan kerjaannya marah, saudara. Kalau pengen duit ya kan kerjaannya mestinya dagang, kan gitu ya. Bisnis, jualan, apalah gitu ya. Bukan pemarah. Kalau kerjaannya, karakternya, kerjaannya marah. Gak dapat duit. Gak ada hujan, gak ada panas. Marah melulu. Kerjaannya marah. Ini karakter yang buruk, saudara. Nah, yang baik seperti apa? Karakter sabar. Gitu. Diomelin, dimarahin, sabar. Nah, ini yang baik, saudaraku. Ya, enggak pemarah. Berjualan sabar. Nah, duit kan datang. Gitu. Ini karakter yang baik, saudaraku. Selanjutnya apalagi karakter, saudaraku? Pemalu. Nah, ada orang-orang tertentu mempunyai karakter pemalu. Isin aku malu gitu. Ini juga kurang baik. Yang baik apa? Istilahnya pede. Nah, percaya diri. Nah, itu bagus. Tapi ojo kelewatan pede ini, saudaraku. Baik, tapi yang baik. Jadi ada plus minusnya itu. Karakter apa lagi, saudaraku? Ada karakter pembohong, penipu, pendusta. Ini sak dulur, saudaraku. Sak rombongan sak dulur. Pembohong, penipu, pendusta. Di mana-mana bohong terus.
Di mana-mana nipu terus. Ini karakter saudaraku. Ini utang orang bayar gitu. Karakter ini saudaraku. Pendusta, nih ngomong selalu dusta. Karakter saudaraku. Ini karakter. Ini nggak baik saudara, karakter ini. Yang baik apa? Ya, karakter baik itu jujur. Nih ngomong ya jujur. Ya, di mana-mana sifatnya ya jujur. Baik saudaraku. Ya, ini karakter saksi Kristus. Kita perlu belajar karakter. Ada lagi karakter penakut. Ya, penakut itu gak baik saudaraku. Ya, nanti di tempat gelap gitu aja takut. Ada apa? Melabuh kamar mandi ada kecoa aja. Takut gitu. Gak baik itu saudaraku. Ya, gak baik. Yang baik apa? Punya karakter pemberani saudaraku. Pemberani. Apalagi berbicara tentang kebenaran. Harus berani. Tapi berbicara di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Itu yang baik saudaraku karakter. Ada lagi apa karakternya? Pendendam. Saya lihat ada orang yang pendendam itu, ini karakter yang gak baik saudaraku. Sehingga dia berkata gini, sampai mati aku orang gelem maafkan. Wes tak gawa mati aja. Gak baik itu saudaraku. Gak baik karakter seperti itu. Itu pendendam karakter itu. Lalu yang baik apa saudara? Pemaaf. Ya, wis dipiye nae wis sudah, ya sudah dimaafkan. Ya minta maaf. Ya, sudah tidak apa-apa. Sudah dimaafkan gitu. Ya baik itu karakter itu. Hampir selesai catatannya, meskipun banyak. Ada lagi saudaraku, karakter ini kikir. Ini karakter sudah. Saudara bingung apa sih kikir ini? Kalau bapak-bapak mungkin tahu, itu kikir itu biasanya untuk gosok besi itu. Krek itu. Bukan kikir itu maksudnya, bukan. Kikir di sini kalau mungkin ada ini pakarnya bahasa Madura, pas nggak ada, itu cerek katanya saya catat itu, saya selalu catat itu bahasa itu, cerek itu kikir. Saudara masih nggak ngerti, bahasa Jawa wes medit, nah medit itu kikir, cerek, medit itu, nah itu juga nggak baik. Yang baik apa? Dermawan, karakter dermawan, suka memberi, saudaraku ya. Apa? Enggak mesti duit saudaraku, ketemu senyum, guyu, ya, nyapa, punya karakter memberi. Ini baik saudaraku, karakter yang disukai Tuhan saudaraku. Nah, yang terakhir, sekalipun banyak cuma catatinnya saja. Ada karakter yang baik, yang Tuhan suka saudara. Apa itu? Karakter setia. Loh kok bisa? Ya, Tuhan Yesus sangat setia karakter, sangat senang karakter setia ini. Baik di dalam rumah tangga, saudaraku, perlu karakter setia ini antara suami dan istri. Dalam pekerjaan perlu, saudaraku, karakter ini setia dalam pekerjaan. Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil, kasih perkara besar. Betul ya? Nah, dalam pelayanan pun juga gitu. Setia, karakter setia. Tuhan Yesus paling suka, saudara. Kalau yang gak suka apa? Lawannya pemberontak. Gak setia. Ada masalah, gak diselesaikan minggat. Pergi, pindah. Ini gak baik saudaraku. Karakter yang bukan dari saksi Kristus. Karakter yang baik adalah setia. Dalam rumah tangga setia. Dalam pekerjaan setia. Dalam pelayan setia. Ada masalah, selesaikan dulu. Ojo minggat. Ojo melayu. Oh jangan lari, selesaikan masalah. Kalau tidak diselesaikan, bukan karakter yang baik. Nah saudara, karakter yang setia ini memang Tuhan paling suka. Saudara. Mungkin saudara bertanya, contohnya Pak, contohnya. Oh iya tak kasih contoh, oke. Karakter yang setia, ya gampangannya dalam rumah tangga. Gitu. Mesti setia. Punya karakter setia. Contohnya Pak, oke. Catat baik-baik ya, perhatikan, dengarkan. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Ini saudara, ini karakter setia saudaraku. Ku berharap engkau mengerti,
Di hati ini hanya ada kamu. Yes, itu karakter setia saudaraku. Saudara tanya lagi, masih tanya lagi. Kamu itu siapa toh, Pak? Loh tanya ae. Kamu itu Yesus, ngono lho. Kok pengen tahu aja kamu itu siapa? Ayak wae. Yesus. Ya, kita ganti Yesus. Yuk kita bareng. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Amin. Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi banding ke ya mesti Yesus. Yesus tetap Yesus, dirubah tetap Yesus. Jadi banding ke ya pasti Yesus. Yesus mana ya saudaraku? Gak bisa dirubah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Terima kasih sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Saudaraku, ini karakter yang Tuhan suka, setia saudaraku. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, serius sekarang ya. Yesus memberi teladan karakter tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Silakan dibuka. 1 Petrus 2 ayat 21 ditulis begini saudaraku. Sebab untuk itulah kamu dan aku dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan aku dan telah meninggalkan teladan bagimu dan bagiku supaya kamu dan aku mengikuti jejaknya. Ikuti jejak apa toh Pak? Ya karakternya mau, teladan Yesus mau loh diikuti. Tuhan sudah kasih teladan karakter itu. Lalu ditulis lagi karakter yang baik, lebih spesifik. 1 Timotius 4 ayat 12. Coba dibuka. Karakter yang baik yang Tuhan berikan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Artinya apa? Karakter itu tidak diukur. Parameternya, alat ukurnya adalah usia atau orang tua atau muda. Bukan saudaraku, karakter tidak bisa diukur dengan tua, muda, usia seseorang. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena saya lihat, ada orang-orang yang sudah lanjut usia. Karakternya amburadul, saudara. Ya, gak pernah nyopo orang, lewat begitu saja, ya, mukanya kecut, ya, beda dengan anak muda yang terdidik oleh firman Tuhan. Saya ketemu anak muda, Su, terima kasih Su, selamat pagi Su. Wah, orang yang ganteng, cantik pisan, ya seneng toh. Wah, yang seusia, ngeludruk ngono ae. Ini karakter yang tidak baik, tetapi ukuran parameter tentang karakter seseorang bukan usia. Oleh sebab itu dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ukurannya bukan usia. Saudara bisa memiliki karakter yang baik dan saksi Kristus karena engkau memiliki Yesus. Amin. Haleluya. Jadilah, teruskan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kita jadi teladan sesama kita. Dalam perkataanmu. Nah, ini dalam perkataanmu. Ini luar biasa. Dalam tingkah lakumu. Ya. Ojo biayaan. Ling tingkah lakai. Dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Ini luar biasa. Kesetiaan di rumah tangga. Kesucian dalam rumah tangga. Itu perlu saudaraku memiliki karakter Kristus. Yang saya mau garisi saudaraku menjadi teladan bagi orang percaya. Jadilah teladan dalam perkataan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali saudara oleh karena perkataan. Itu
itu mencerminkan seseorang karakter. Saudara, seringkali perkataan kita bisa menyakiti seseorang. Perkataan kita bisa salah, tidak sesuai firman Tuhan. Contoh, saudaraku, ada kita sesama, kita ketemu, kita tidak bisa menggunakan kosakata yang baik, itu bisa menyakitkan. Contoh seperti ini, umpama kita bareng-bareng, aku kok gak ketok toh, anu si A tadi lewat, sing jawab nyelengit, motomu ra ketok lho, iku lho areke. Lah saudara, perkataan dalam perkataan ini loh dijaga. Oh iya coba mestinya udah ketok, oh iya itu loh di situ saya lihat. Ojo dimoto-motone toh. Wah, perkataan saudaraku dari karakter Kristus yang baik, pasti dia bisa merubah kosakata. Kamus itu terlalu banyak kata yang baik, saudara. Mungkin kita orang yang enggak baik dulu. Setelah kita ada di dalam Yesus, dipenuhi Roh Kudus, pasti kita bisa memilih kosakata yang baik bagi sesama kita. Amin. Amin, saudara. Jangan sampai dalam perkataan tidak menjadikan kita saksi Kristus. Dengan siapapun hati-hati. Karena perkataan ini pedas. Ya, supaya kita senantiasa bisa jadi saksi Kristus. Lalu pertanyaannya, saudaraku, kalau kita belajar tentang karakter saksi Kristus, pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus yang baik? Yang pertama, yaitu menjaga rasa asin dan nyala api. Loh, menjaga rasa asin dan nyala api. Ayatnya Pak, ayatnya ini. Yang ke-13 dikatakan begini. Matius 5:13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi garam itu, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menjadi saksi Kristus, ya, memiliki karakter saksi Kristus yang baik, yang pertama sesuai ayat ini adalah menjaga rasa asin dan nyala api. Nanti nyala apinya yang kedua. Yang pertama menjaga rasa asin. Karena asin ini, saudaraku, garam ini memang luar biasa. Khususnya ibu-ibu, saudara, kalau masak enggak dikasih garam pasti anyep. Satu waktu saya dengan istri pas makan, kok rasanya kurang asin ya. Diambilkan istri saya botol kecap asin, kasih, waduh, rasanya sedap, saudaraku. Memang itu, saudaraku, asin itu dapat mempengaruhi rasa, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Asin ini perlu dalam kehidupan kita supaya kita bisa mempengaruhi sekitar kita. Seperti itu makanan. Asin itu penting. Satu waktu, saudara, saya jalan-jalan dengan teman-teman. Pergi ke laut. Ya, pergi ke laut, naik kapal. Ingin apa? Ingin lihat. Lihat apa? Lihat ikan. Oh, ikan dipasarkan banyak, enggak. Kita ingin lihat ikan lumba-lumba di tengah laut. Lumba-lumba itu loncat gini. Nah, kita menyeberang dengan kapal, beberapa kapal kita bersama-sama dengan teman-teman. Wah, senang saudaraku, nyebrang di lautan itu, lihat, lumba-lumba bisa loncat-loncat. Wah, ada yang berteriak-teriak karena itu airnya kan keras, jalannya nyiprat-nyiprat ya. Wah, basah semua kena air laut. Setelah selesai pulang kembali ke darat, banyak ceritanya. Aduh, seneng ya, bisa ketemu lumba-lumba tadi. Ada yang cerita, wih aku takut loh tadi di tengah lautan, nenek kecemplung, ya apa tadi ya gak bisa renang gitu ya. Tadi yang lain, wih aku basah kuyup ini, tadi kena air cipratan air laut. Lalu saya nyelutuk, teman-teman, tadi itu loh saya lihat ada yang aneh loh di tengah lautan itu. Ada apa Pak David? Ada apa? Masa enggak merasa? Waktu itu nyiprat itu airnya, saya pas di sini saya dilat gitu, kok rasanya asin ya. Wah, Pak David ini ayak-ayak wae jare. Ya namanya air laut ya asin, di mana-mana ya asin. Nah, ya itu aneh menurut aku. Saya bilang begitu, hanya untuk mencairkan suasana, saudara. Asin, artinya apa?
bagaimanapun garam ini dibutuhkan untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk menjadi saksi Kristus memiliki karakter rasa asin, menjaga rasa asin. Ojo sampai hidupmu, garammu, rasa asinmu itu hilang, gak dirasa wong. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya dikatakan seperti ini, menjaga nyala api. Nah itu ayatnya 14, dikatakan begini, Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi yang pertama tadi kita mesti menjaga rasa asin kita. Maksudnya apa? Karakter Kristus itu loh, supaya tetap baik sama orang. Yang kedua dikatakan apa? Ya nyala api dipertahankan. Bukan api kompor itu bukan, saudaraku. Nyala api yang dimaksud ini terang, saudara. Ya, dipertahankan, jangan sampai redup. Mengapa? Kalau saudara sedang pergi ke Kota Malang, ke Batu, kalau malam hari, saudara akan melihat betapa indahnya itu bukit. Oh, karena apa? Wah, lampu itu indah sekali dia. Dia terlihat indah saat malam gelap. Kalau malam memang gak terlihat. Cuma kita genteng-genteng gitu. Tapi malam luar biasa. Kalau di bukit itu. Demikian kehidupan orang percaya. Untuk menjadi saksi Kristus, memiliki karakter saksi Kristus itu, terang itu mesti dijaga. Supaya hidupmu bisa menerangi indah kepada orang-orang lain. Saudaraku. Nah, nanti kita akan melihat di mana kita bisa menjadi karakter saksi Kristus itu. Di mana? Artinya saudaraku, karakter yang baik dari saksi Kristus itu harus dapat mempengaruhi sekitarnya. Kalau makanan ya, dia wajan bisa terpengaruh. Terang satu, lampu ini bisa terang semua, mempengaruhi. Demikian kehidupan orang percaya. Saudara sendiri pun di tengah-tengah perhimpunan orang tidak percaya, saudara bisa jadi asin dan terang itu. Amin. Itulah karakter saksi Kristus. Yang kedua, bagaimana dapat memiliki karakter saksi Kristus yang baik. Yang kedua adalah menyatakan perbuatan baik. Yang kedua adalah menyatakan perbuatan baik. Ayatnya Matius 5 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara sudah punya terang. Di depan orang. Jangan sampai orang tidak melihat. Sebab selanjutnya, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas mengatakan untuk memiliki karakter saksi Kristus yang baik, mesti menyatakan perbuatan baik. Jangan yang dinyatakan yang jelek-jelek tadi, karakter yang jelek. Pemarah, pembohong, penipu, pendusta, pendendam, dan lain sebagainya. Jangan. Yang baik, saudaraku. Sebab firman Allah berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang lain, saudara, akan melihat siapa Tuhanmu, bukan dari penampilanmu. Tapi dari perbuatanmu. Koruptor, saudara, bajunya itu bisa ratusan ribu, jutaan, saudaraku. Tidak dilihat dari apa yang di luar. Tapi apa yang bisa diperbuat, itulah tolak ukur parameter dari seseorang itu memiliki karakter dari Kristus itu atau tidak. Saudara, mesti perbuatan itu baik bisa dilihat orang dan orang bisa melihat siapa Tuhan kita. Dan Yesus luar biasa mengajarkan. Saudara, contoh, saudaraku. Dari perbuatan yang baik yang mesti kita nyatakan supaya orang dapat melihat siapa Tuhan kita. Dan banyak datang kepada Yesus. Ada satu ayat yang saya ambil dari satu peristiwa di dalam Lukas 10 ayat 37. Tolong dibuka. Lukas 10 ayat yang ke-37 dikatakan seperti ini. Jawab orang itu.
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, satu ayat ini saya akan ceritakan sebuah peristiwa di mana ada seorang turun dari Yerusalem dan di tengah jalan dia dirampok oleh penyamun, dipukuli habis-habisan, babak belur, hartanya diambil dan ditinggal di tengah jalan. Singkat ceritanya ada seorang imam lewat. Si imam lewat, dia lihat dan dia pergi. Karena mungkin dia khawatir, kok aku didadekno tersangka, kok di kepolisian dikira aku sing mukuli, wes lunga ae. Nah, itu sekata si imam. Lalu setelah pergi datanglah si Lewi. Lewi datang juga melihat orang yang terkapar di tengah jalan. Dia melihat juga. Tidak lama dia pun pergi. Mungkin dia pikir, ya aku ngurusi wong iki, lah aku lah repot engko nggawa nang rumah sakit, lah ngetokno biaya mana aku. Gak melok-melok aku. Kali si Lewi. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, muncullah seorang Samaria lewat di tengah jalan itu dan bertemu dengan orang yang terkapar di tengah jalan. Dan seorang Samaria ini tergeraklah hatinya, lalu dia menolong, dia berbuat sesuatu, dia menolong orang yang terkapar sakit. Dia obati, dia naikkan di keledainya dan dibawa ke penginapan, lalu diobati. Besoknya dia tinggal dan berkata kepada pemilik penginapan itu, berapa yang kau belanjakan untuk mengobati orang ini? Aku akan ganti waktu aku kembali. Cerita ini ada banyak rahasia, tapi tidak saya ungkapkan. Saya hanya melihat dari ayat ini siapa yang melakukan perbuatan baik, saudaraku, dikatakan adalah orang yang ketiga. Jadi saudara-saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya memiliki karakter saksi Kristus yang sebaik, Tuhan sudah memberikan contoh-contoh di mana kita harus yang kedua menyatakan perbuatan baik kita. Bukan ukurannya orang yang punya duit yang bisa berbuat baik. Tapi saudara yang tahu firman Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan Yesus yang tahu firman Tuhan. Saudara sudah dibekali dengan semua itu. Dengan asin, dengan terang, dengan perbuatan baik dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus itu yang kedua adalah menyatakan perbuatan baik untuk menjadi saksi Kristus yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bisa memiliki karakter saksi Kristus yang baik. Yang ketiga adalah siap dimanapun Tuhan panggil. Nah itu yang ketiga, siap dimanapun Tuhan panggil untuk menjadi saksi Kristus yang baik. Kita lihat ayatnya dulu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 ditulis begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, yang ketiga ini saudara pikir, wah berat om. Kalau cuma asin terang bisa. Kalau cuma menyatakan perbuatan baik bisa jadi Kristus. Lah, siap dimanapun Tuhan panggil, wah berat ini om, berat ini pak, nanti dulu. Saya belum jelaskan saudara. Ya saudara, artinya kita ini sebagai saksi Kristus diutus. Sebab situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Diutus menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Waduh pak. Di Yudea waduh pak. Di Samaria tambah raro Samaria dan ke ujung bumi. Apa nih ujung bumi? Siapa saya? Kan begitu. Saudara bertanya-tanya, mana bisa Tuhan ini kejam loh. Nyuruh aku jadi saksi kok abot men. Gitu. Tidak saudaraku, ringan. Coba saya mau jelaskan saudaraku. Yang pertama, kemana diutus jadi saksi? Situ kan ditulis, di Yerusalem. Pak, ya itu kan sing duit bisa ke Yerusalem. Lah aku, nang pasar ya orang duit mau ke Yerusalem, ya nanti dulu toh. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus saya tekankan sekali lagi.
memberikan firman ini tidak terlalu kejam bagi anak-anaknya. Pasti dapat dikerjakan oleh orang percaya. Amin. Pasti. Mengapa? Karena Yerusalem ini berbicara tentang keluarga. Nah, ya tahu. Tentang keluarga, saudaraku. Yerusalem ini berbicara tentang keluarga. Adalah jangkauan terdekat. Di mana di situ ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Yang bisa saudara jangkau. Saudara bisa menjadi saksi Kristus di situ. Nah itu Yerusalem. Jadi saudara gak usah mikirin, wah Yerusalem ada berapa puluh juta. Ya sudah itu tur saudaraku. Tur, ada bisnisnya. Ya, tapi firman Tuhan tidak. Saudara jangan minder. Yerusalem adalah berbicara tentang keluarga saudara. Saudara dapat bersaksi kepada istri, kepada suami saudara. Nah, kalau saudara suami belum tahu, Yesus saksi. Istri belum tahu, saksi. Anak-anak masih bandel gak mau ke gereja, jadi saksi. Begitu. Yerusalem. Amin. Enteng toh? Enteng. Yang kedua, saudaraku, menjadi saksi di mana? Di Yudea. Nah, ini rada adoh sithik. Yudea ini apa maksudnya? Yudea ini berbicara tentang famili saudara, kerabat saudara yang agak jauh. Siapa itu? Itu bisa saudara ipar. Saudara ipar saudara, menantu saudara, keponakan saudara yang belum mengenal Yesus. Saudara bisa jadi saksi. Gak ada toh. Yerusalem, oh cedek tiba. Yudea, oh cedek tiba. Amin. Cedek. Itulah firman Tuhan. Tidak akan memberatkan saudara. Kalau saudara baca letterleks, Tuhan itu kejam. Siapa bisa ke Yerusalem? Siapa bisa ke Yudea? Siapa bisa ke Samaria? Apalagi ke ujung bumi. Nanti saya jelaskan. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kalau Yudea itu saudara ipar, menantu, keponakan dan lain-lain, agak jauh dikit ke Samaria. Nah, saudara bisa mengerti. Samaria itu apa? Berbicara tentang lingkungan sosial saudara. Saudara kan mesti punya tetangga. Saudara pasti punya kenalan, bukan? Kalau saudara di Rogo Jambi pasti saudara punya kenalan. Saudara di Genteng pasti punya kenal di Genteng. Itu Samaria. Berbicara tentang Samaria. Yang jangkauan di mana saudara bisa jangkau. Tapi yang ini Pak. Yang terakhir ini Pak. Repot ini, nggak bisa sampai ke ujung bumi. Bisa. Tuhan itu tidak sembarang tulis firman, saudaraku. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan Yesus tidak sekejam itu untuk membuat anaknya susah untuk menjadi saksi. Nah ke ujung bumi Pak, ya oke. Baik, dengar. Ujung bumi. Satu waktu saya merenungkan. Saya waktu sekolah saya melihat bumi itu kan global itu, bulat. Bener dong apa namanya itu? Ya pokoknya peta, satu putar-putar bola bumi ya. Nah berbicara tentang bumi saudaraku, saya bisa menganalisa dan mengambil sebuah kesimpulan, tidak ada ujung pangkalnya. Luar biasa firman Tuhan. Tidak ada ujung pangkalnya, maka Yesus berani berbicara, engkau menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Karena itu tidak akan memberatkan kau dan aku. Tidak mesti ke Yerusalem, itu bisnis. Ya ada unsurnya. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Bagaimana maksudnya ujung bumi tidak mempunyai ujung dan pangkalnya saudaraku. Yang penting saudara siap menjadi saksi. Artinya di mana kakimu meletakkan saat ini. Engkau meminjak di bumi ini. Itulah ujung bumi di mana kau bisa jadi saksi. Amin. Waktu kau di dalam keluargamu. Itulah ujung bumimu di mana kau bisa jadi saksi. Waktu di dalam keluargamu di Yudea, itulah ujung bumimu kau bisa bersaksi. Atau di Samaria, di mana kota engkau berpijak, itulah ujung bumimu. Amin. Di situ engkau bisa bersaksi. Dan tidak ada alasan lagi. Kalau karena firman ini bisa dilaksanakan oleh pengikut Yesus Kristus. Karena Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang penting apa? Adalah catatannya siap dimanapun Tuhan memanggil menjadi saksi. Haleluya. Itu yang ketiga. Sudah selesai. Dan ayat yang terakhir dikatakan kepada siapa pertanyaannya. Kita mesti menjadi saksi. Ya tentu jawabannya kepada orang
yang belum mengenal Yesus. Roma 10 ayat 14 dan 15 terakhir. Roma 10 ayat 14 dan 15 dibuka. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Yesus, ya kepada Yesus, jika tidak ada yang percaya kepada Yesus. Nah, makanya kita perlu jadi saksi supaya orang percaya Yesus. Lalu dikatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus. Nah, kalau mereka tidak perlu mendengar, berarti ada yang perlu menyuarakan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Siapa yang memberitakannya? Ya kau dan aku. Itu saudaraku. Ya, jadi saksi Kristus memiliki karakter saksi Kristus, saudaraku. Lalu ayat 16-15 katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, ya, jika mereka tidak diutus. Loh, aku gak diutus, enggak. Ini sudah firman Tuhan sudah ngomong kok. Saudara dan saya diutus jadi saksi Kristus. Abot? Enggak. Sudah saya jelaskan, tidak berat. Saya percaya dengan memiliki karakter saksi Kristus, saudara dapat membawa jiwa. Sekalipun cuma satu pun pasti bisa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kesimpulannya silakan pemain musik. Kesimpulannya jadi seperti ini, saudara. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik, dapat memiliki karakter saksi Kristus yang baik, yang pertama saya ingatkan lagi, memiliki karakter yang baik untuk dapat mempengaruhi sekitarnya. Seperti apa? Yaitu menjaga rasa asin dan terang. Nah, saudaraku, karena itu dapat mempengaruhi sekitarnya. Sehingga saudara dapat menjadi saksi Kristus. Yang kedua dikatakan menyatakan perbuatan baik. Mengapa? Karena dengan perbuatan baik itu orang lain dapat melihat siapa Tuhanmu. Dan yang ketiga dikatakan siap sedia selalu untuk menjadi saksi. Gak usah memikiri ado-ado Yerusalem, Yudea, Samaria. Gak duit-duit, tidak. Ujung bumi di mana telapak kakimu menginjak, di situ ujung buminya. Saudara bisa menjadi saksi. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan tanda-tanda telah nyata. Haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara renungkan firman. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Siap untuk dituai dan jiwa menanti tantangan kita. Tuailah semua. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Terang menghuni siap untuk hidup. Banyak jiwa tantangan kita. Tuailah katakan haleluya. Nyatakan kemuliaannya ada segala bangsa. Yang kuasanya dinyatakan
Tuhan, ini aku. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, yang dasarnya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini samalah ya Tuhan. Generasi ini samakan ya Tuhan. Sekali lagi, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan. Kau sudah membentuk kami memiliki karakter saksi Kristus. Kami percaya Tuhan itu baik bagi kami. Apapun yang Tuhan inginkan kami lakukan, pasti kami dapat lakukan karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Oleh sebab itu bentuk kami sesuai karakter-karakter kami yang baik Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Indonesia. Kami percaya selamatkan bangsa Indonesia ini. Salah satu umat Tuhan yang ada di Ronggo Jambi ini menjadi saksi Kristus untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memenangkan jiwa bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Itulah doa kami, segala hormat, puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan bagi Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.